Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Jemaat Bahtera siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujianku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita puji Dia, mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Angkat ucapan syukur-Mu kepada Tuhan,
karena penyertaan-Nya setiap waktu, setiap minggu selalu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengharapan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, ku senang. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu Tuhan, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mengampuni setiap kesalahan dan kelemahan kami Tuhan. Agar layaklah kami Tuhan berada di hadirat-Mu. Agarlah layak kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memimpinnya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Apabila
menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat Jemaat Bahtera? Puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan
sekali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh baik. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Keadaan kami yang ada pada saat ini Tuhan tidak membatasi untuk kami memuji menyembah Engkau, bahkan berada di hadirat-Mu. Kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan terus berada di dalam hadirat-Mu, tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh Tuhan memuji menyembah Engkau, bahkan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan apa yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan membawa hidup setiap jemaat-Mu, mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Karena yang kami tahu, Tuhan akan turun campur tangan dalam kehidupan kami, membebaskan kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan menjaga hidup kami seutuhnya di dalam Engkau Tuhan. Masa-masa pelik yang ada pada saat ini Tuhan tidak membatasi beriman percaya kami kepada Engkau. Bagimulah Tuhan sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami, biarlah itu terus mendengung dalam keloh hati kami Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh menghasilkan buah yang manis Tuhan, memancarkan sinar-Mu Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan membawakannya Tuhan. Berkati lidah bibirnya Tuhan. Biarkan apa yang boleh disiarkan Tuhan, boleh diberitakan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan, bahkan keluarganya Bapa. Terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan, mengampuni setiap kesalahan dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi jemaat Bahtera yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan Ibu ya. Harapan dan doa kami semua dalam keadaan sukacita, walaupun banyak persoalan, tetapi persoalan itu membawa kita lebih bergantung kepada Tuhan sehingga mujizat itu nyata. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan ya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, siapkan hati kita supaya benar-benar benih firman Tuhan tumbuh, jatuh di tanah yang baik. Pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 29. Saya persilahkan jemaat Bahtera semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 22 sampai 29. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Babel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan, penekanan
kita pada hari ini, yaitu jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan? Adalah kerajaan Allah. Tema Ibu pada pagi hari ini yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah atau biasa juga ada yang menulis kerajaan sorga adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini. Di dalam Matius 9 ayat 35, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi sekali lagi inti pemberitaan Tuhan Yesus waktu di bumi adalah tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Istilah kerajaan sorga sama saja dengan kerajaan Allah. Yang lebih banyak kalau kerajaan Allah banyak digunakan oleh Markus dan Lukas dalam tulisan mereka dibandingkan dengan Matius, ya. Jadi kita mau lihat kenapa di dalam Markus dan Lukas pakai kerajaan Allah sedangkan di dalam Matius dipakai kerajaan sorga. Karena Matius ialah seorang penulis Yahudi yang sangat kuat memegang tradisi Yahudi. Jadi tulisannya ia pakai kata kerajaan sorga. Dia pakai kata kerajaan sorga, dia tidak pakai kerajaan Allah. Karena apa? Karena nama Allah di Yahudi tidak boleh diucapkan sembarangan. Tidak boleh diucapkan. Dalam perjanjian lama, nama pribadi Allah itu ditulis dengan YHWH. YHWH. Jadi nggak bisa diucapkan, ya. Tidak pernah diucapkan. Dan sebagai gantinya, orang-orang Israel kuno dan orang Yahudi menggantinya dengan kata Adonai. Adonai artinya yang berarti Tuhan, ya. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bukanlah suatu tempat di dunia maupun suatu tempat di sorga. Jadi kerajaan sorga bukanlah sorga. Ya, sorga tempat kita nanti bersama dengan Bapa. Jadi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah secara rohani di bumi atas hidup pribadi dan komunitas umatnya. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah secara rohani di bumi ini atas hidup pribadi dan komunitas umatnya. Jadi dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga, Allah yang memerintah dalam kehidupan kita atau komunitas kita. Jadi Allah yang memerintah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Adam dan Hawa, mereka itu diciptakan tinggal di bumi. Mereka saat itu diperintah oleh Allah. Tetapi ketika tidak taat, berarti mereka berontak. Dengan sendirinya mereka tidak mau Allah yang perintah. Jadi yang hilang dalam kehidupan Adam dan Hawa di sini adalah pemerintahan Allah, yaitu kerajaan Allah. Nah, ini yang harus dikembalikan kepada keturunan Adam, termasuk Adam juga. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dan anugerah Allah itu kita harus meresponnya dengan menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah yaitu kita menyerahkan diri kita. Ya, dengan kata lain kerajaan Allah yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kalau kita bertindak sesuatu harus dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi bukan maunya kita. Mau bikin ini, ya udah bikin tanpa tanya Tuhan. Ya, jadi sekecil apapun juga apa yang kita mau lakukan, kita harus doa, tanya Allah. Apa ini Tuhan? Itu baru kita tergolong sebagai warga kerajaan Allah. Jadi menjadikan Yesus yang menjadi Raja dalam kehidupan kita, bukan mau-mau kita. Karena kita sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga tunai. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Pengorbanan Yesus, kita harus meresponnya untuk menjadikan Yesus dalam kehidupan kita sebagai Raja. Sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak tergolong sebagai warga kerajaan Allah. Sekali lagi, orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja
tidak tergolong sebagai warga kerajaan Allah. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Allah. Ingat di dalam Matius dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengan sendirinya kalau kita sudah terhimpun di dalam kerajaan sorga, berarti kita ini yang akan dipindahkan untuk masuk sorga. Jadi kalau kita hanya rajin ke gereja, apalagi kalau malas ke gereja, terus kita cuma namanya Kristen saja, kita tidak melakukan kehendak Bapa, nama kita tidak ada di dalam sorga. Ya, kita tidak tergolong. Sebab apa kita tidak tergolong waktu di bumi dalam komunitas orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah atau kerajaan sorga, bukan saja kita mengaku orang Kristen, tapi kita harus melakukan apa yang Bapa kehendaki. Memang kita harus menjadi anggota satu gereja. Kita harus menjadi anggota satu gereja. Karena gimana kita mau dengar Injil kerajaan Allah kalau kita tidak digembalakan? Jadi penggembalaan itu sangat penting. Jangan merasa ya udah. Jangan saudara. Karena apa? Di gereja itu dibikin wadah-wadah. Dengan tujuan apa? Ada wadah sekolah minggu. Wadah sekolah minggu dari kecil. Jadi kita mempersiapkan anak-anak kita dari kecil, mereka jadikan Yesus dalam kehidupannya. Mereka menjadi warga kerajaan Allah. Anak kecil itu kita tahu dia suka egois. Nah, kita perlu sebab kita ada etika Kristen. Kita harus didik dia. Ada disiplin. Ya. Supaya tidak egois. Dididik gimana supaya dia tertib pada aturan. Jangan malah dia ngatur mamanya. Waduh gawat nih. Anak-anak harus disiplin. Tentu jangan dengan paksaan. Dikasih pengertian. Harus disiplin. Peduli sekitar. Sabar. Ya mau makan. Saya duluan. Harus diajar. Ya. Dan kita juga harus mendengar pendapat mereka. Diajar juga mereka melalui guru sekolah minggu. Nih taat. Ya, saya terharu melihat ada anak sekolah minggu bawa perpuluhan. Sebab apa? Dari dia lihat teladan ibunya. Dari kecil mereka tahu menghargai pengorbanan Yesus. Kita memberi itu bukan karena pekerjaan Tuhan miskin, bukan. Tetapi respon kita. Kita hargai pengorbanan Tuhan. Dengan berkat kita itu dipakai untuk pelebaran. Kita selamat gratis anugerah Allah. Tetapi untuk menjangkau jiwa-jiwa itu memerlukan dana. Nah berkat saudara itu dipakai. Kadang kita ini tidak pikir, pelit. Nanti kalau mau masuk rumah sakit, padahal kolektor itu palingan berapa? 10.000. Nah kalau nanti masuk rumah sakit sudah diinikan baru, berapa saudara bayar? Hargai pengorbanan Yesus dengan engkau meresponnya. Beri yang terbaik. Ya jadi anak-anak kita itu ada wadah, diajar mereka memberi. Kemudian ada wadah pra remaja. Ya, Kamelan yang tangani di situ kalau sekolah minggu ada Shana, ada Rani, ada Feby, siapa lagi di situ ya. Mereka harus jadi teladan guru sekolah minggu saya bilang. Saya tahu mereka itu. Ya. Nah, guru-guru sekolah minggu yang baru ini harus jadi teladan. Jangan ajar adik rajin padahal malas. Tidak taat kepada kakak, tidak taat kepada orang tua. Harus jadi teladan. Teladan itu sangat penting. Pra remaja juga demikian. Mencari jati diri. Di dalam pembentukan wadah itu di pra remaja diajar mereka itu menerima. Nih saya spesial. Sehingga mereka tidak usah ikut-ikut gaya-gaya lain. Ya biasa dia lihat di televisi gayanya gimana, dia ikut-ikut juga gayanya. Saya ketawa setengah mati kalau lihat, aduh kenapa ini sudah begini gayanya lain-lain. Tapi puji Tuhan, mulai pembentukan di pra remaja, ya itu anak-anak diajar engkau spesial, tidak usah ikut-ikutan yang lain. Di dalam remaja juga begitu. Di dalam
youth diajar untuk mereka itu bertanggung jawab, mulai bertanggung jawab. Jadi kasihan sekali kalau dari hidup remaja mereka suka tidak ada tujuan hidup, seenaknya, nggak ada kegiatannya itu gitu aja, ngalor ngidul, tidak ada tujuan hidup. Nanti dirasa ketika sudah tua. Sebab itu para kaum muda, benahi hidupmu. Karena sebentar kalau engkau berkeluarga, engkau bisa jadi teladan bagi anak-anakmu. Karena apa? Dari muda kau udah kuat. Oh, papa rajin. Apalagi ketaatan beribadah. Papa mengasihi mama. Tidak egois. Papa suka berdoa. Oh, mama itu sabar. Enggak suka lawan-lawan papa. Ada keteladanan. Kalau ibu-ibu tidak bisa jadi berkat untuk anak-anaknya, nanti anakmu juga dia lawan suaminya. Pikirannya matre melulu, semua dihitung dengan uang, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai kerajaan Allah, kita lanjut, nilai kerajaan Allah atau kerajaan sorga berlawanan dengan nilai yang ditawarkan dunia. Di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 dikatakan, berbahagia orang yang miskin karena empunya kerajaan surga. Berbahagia berduka cita akan dihibur. Berbahagia lemah lembut memiliki bumi. Bertolak belakang sekali, ya, dengan apa yang dunia. Kalau orang dunia kan yang kuat itu yang menang. Jadi di sini kita bisa melihat Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Ya, saudara bisa lihat berita beberapa selebriti, bintang film, tokoh-tokoh ternama yang hidupnya tidak bahagia. Michael Jackson, Whitney Houston, dan beberapa lagi. Mereka meninggal dengan apa? Obat penenang dan kecanduan narkoba. Jelas di sini bahwa mereka itu penuh dengan kegelisahan yang tidak dapat mereka hadapi sendiri. Kemarin ibu dengar juga di televisi, si artis Indonesia Ruben Onsu mau bunuh diri sampai 2 kali. Wah, apa yang kurang dari mereka? Jadi kita bisa lihat, bukan uang yang membahagiakan. Jiwa kita hanya dipuaskan dengan firman Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita harus menghadapi persoalan hidup ini. Ada pepatah yang mengatakan hal-hal terbaik di dalam hidup kita bukanlah benda. Ya, ada pepatah, hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita bukanlah benda. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa sia-sialah apabila kita mencari kebahagiaan dalam benda, uang, emas. Tadi kan kayak Michael Jackson, apa yang mereka tidak punyai, mereka punya semua. Hal-hal terbaik di dalam hidup kita mestinya adalah keluarga. Kita bentuk keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat kita, tambah lagi sukacita dalam Tuhan. Berbagai iklan selalu membodohi kita. Ya, nanti memakai pakaian tertentu kita akan dihargai. Jadi kita dapat lihat orang-orang tersebut yang tadi artis-artis berlimpah, disanjung, tapi mereka tidak bahagia. Makanya jangan ada dalam pikiran kita punya pandangan sekarang ini sudah tidak ada uang lagi, terus oh pandangan kita kalau saya pakai baju begini ya bagus, padahal tidak ada uang. Bisa-bisa suaminya melakukan hal yang bodoh karena paksaan istri mau pakai baju bagus, pakai yang sederhana. Ibu Gembala sudah selalu katakan, yang penting bersih. Ya kalau ada berkat boleh dibeli, tetapi jangan sampai pandangan kita yaitu kalau saya pakai begini saya akan dihargai orang. Kita malah akan ditertawain orang. Keluarga kita ditahu dalam keadaan gimana, kita gaya-gayaan, malah orang akan mencibir kita. Di daerah papa saya juga, ya, itu di situ. Papa saya itu adalah korban daripada adat juga. Sampai kita hidup dalam kemiskinan. Nah, jangan sampai kita sudah tahu, kalau kita tahu itu lubang, ya jangan dimasukin. Jangan sampai sudah tidak ada uang, mau pesta inilah pesta. Akhirnya apa? Karena apa? Dihargai, dihormati. Mana dihormati?
Biar saudara bikin pesta, bikin apa, tapi kalau terlilit utang, malu. Saya di sekolah, ya, ada seorang ibu, dia menangis. Karena apa? Sudah sampai punya cucu, utangnya waktu nikah belum selesai. Bu Iko, bagaimana ini? Saya tidak mau kasih sekolah anak saya di negeri. Karena apa? Saya tahu kalau di swasta baik, tapi bagaimana? Ini utang. Nah, kena lagi dengan rentenir. Jangan sampai saudara, kita mau cari penghargaan sama manusia. Itu semu. Berpadan pada apa yang ada. Dibilang apa? Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Ya, saudara, di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ibu paparkan semua ini. Mungkin ada selama ini engkau tidak hidup disiplin. Kita sudah dimerdekakan, tapi mungkin kemerdekaan itu kau pakai untuk berbuat dosa lagi. Sadar, hidup ini bagaikan uap. Apalagi di tengah ini corona begini. Ya syukur kalau orang yang mati karena corona dia terhisap warga kerajaan Allah. Jadi tidak menjamin kita rajin gereja terus kita tidak kena corona, tidak menjamin. Kalau Tuhan lihat tugas kita sudah selesai, dia panggil. Tapi kita tetap harus menjaga diri kita. Kita harus berhikmat ya. Seperti ada om saya, dia kalau habis pulang pelayanan, wah, dia pulang gak ganti baju, dia bagaimana? Kena sekeluarga semuanya. Tapi puji Tuhan, berkat doa, sekarang mereka sudah melewati masa kritis. Jadi tidak usah terlalu dihembus-hembuskan, ya. Apa ketakutan? Ini ada lagi di sana, corona di mana-mana. Yang kita harus sebarkan kesaksian yang menguatkan orang. Jadi jangan sampai bukan corona, tetapi kita dipanggil tiba-tiba. Sudahkah engkau tergolong warga kerajaan Allah? Itu serem loh. Ada pernah kena keluarga kami, dia itu bandel bukan main, jahat bukan main. Wah, santai dikasih tegur tidak mau. Akhirnya satu kali dalam dia sudah diisolasi, dia berusaha, tiba-tiba impulsnya semua dia lepas. Karena apa? Waktu dia tidur dia lihat, dia tidak mau tutup mata lagi. Dia lihat itu tanah terbelah dan dia masuk ke dalam. Ada lagi pernah saya dengar seorang kepala preman. Wah, namanya kepala preman. Tapi waktu ajal mau menjemput dia, waduh, dia ketakutan, hilang nyalinya. Kalau maut yang datang bahaya. Sebab itu, mari jadikan Yesus menjadi raja dalam hidupmu. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Markus 1 ayat 15 dan Lukas 18 ayat 16 sampai 17. Seperti anak kecil datang, Tuhan, aku perlu engkau, ampunilah saya. Ya, Tuhan akan mengampuni kita. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kasih respon, engkau sudah diselamatkan. Respon, jadikan Yesus menjadi raja dalam hidupmu. Apalagi tadi kita sudah baca Ibrani 12 ayat 28. Kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat dan takut artinya kita segan. Waktu 17 Agustus saudara lihat gimana semua secara online orang upacara. Semua menteri-menteri di rumahnya semua hormati bendera. Apalagi kita. Yesus yang memegang hidupmu. Yesus yang memberikanmu perlindungan. Hargai dia. Jangan pasang gini terus mau-maunya sambil waduh. Hargai. Jangan buat Yesus sedih. Lihat ya ampun. Yesus atau Allah itu roh adanya. Dia melihat keadaan kita. Ya, mari saudara, kita mau benar-benar mendisiplinkan. Ibu kasih ilustrasi sedikit ya. Jadi kita bisa melihat kalau Indonesia main bola mau bertanding sama Malaysia, yang dikirim adalah PSSI. PSSI itu orang yang
yang di dalamnya direkrut itu dilatih, dipilih tidak sembarang. Dan ada jaminan untuk mereka, dikasih gaji dan lain sebagainya. Apalagi kalau Manchester gitu ya. Wah, ibu tahu-tahu sedikit lah. Nah, nanti setelah Indonesia ke Malaysia, yang bertanding adalah orang PSSI, bukan orang Indonesia saja, tetapi orang yang tergolong PSSI. Begitupun dengan kita. Kita hidup di dunia ini, tapi kita harus pisahkan diri kita. Kita tidak bisa ikut cara dunia. Dikatakan di situ, pisahkan dirimu. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkan tubuhmu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Harus beda cara penanganan. Semuanya, dari pemuda sampai orang tua, penanganan kita kalau menghadapi masalah harus beda dengan orang dunia. Jangan langsung, waduh, saya biasa lihat kalau sudah emosi, aduh kalau Tuhan tiup aja sedikit, pulanglah kau. Waduh, nanti gelepar-gelepar kalau sudah malaikat maut jemput di sana. Jadi mari kita berubah, pisahkan diri kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 4, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sadarlah, ya, Jemaat Bahtera sadar. Kita ini mempunyai dua warga negara. Satu, warga negara Indonesia. Kita melakukan kewajiban kita. Yang kedua, kita warga negara kerajaan sorga. Kita warga negara kerajaan sorga. Jadi nanti apabila Tuhan datang, yang akan masuk sorga adalah orang waktu yang di bumi ini tergolong kerajaan adalah anggota kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi tinggal dipindahin. Jadi orang yang tidak tergolong kerajaan Allah tidak masuk seperti tadi tim PSSI kan. Orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang terpilih sudah melewati latihan. Berat latihannya untuk menjadi tim. Ibu dulu kecil-kecil juga tim softball ya. Waduh, berat sekali. Ya. Berat sekali. Kita mau latihan apa, waduh. Begitupun waktu di dunia ini. Kita menghadapi latihan, kita harus beda. Kita harus tekun, baca firman Tuhan. Jadi orang yang masuk dalam warga kerajaan Allah, yaitu Yesus yang memerintah dalam kehidupannya, bukan bagi mereka yang malas berdoa, tidak pernah berdoa, atau orang yang berkompromi dengan dunia, apalagi mengabaikan firman Tuhan dan hampir tidak punya kelaparan rohani. Tidak pernah ada lapar rohani. Hati-hati bertobat juga. 1 Timotius 4 ayat 1, ada orang yang murtad. Hati-hati sampai kalau kita masuk golongan yang murtad. Karena apa? Kita tidak hargai, tidak ada perlindungan. Kita maunya kita tidak disiplin. Menjadi murtad. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia akhir zaman, mencintai diri menjadi hamba uang. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Jadi apa? Cari dahulu Allah. Tekun berdoa dan kebenarannya, yaitu kita mau melakukan firman kebenaran. Terus dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 8, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah fasilitas. Kalau di dalam perjanjian lama Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, diberkati anak cucunya. Anak cucu, banyak yang anak cucunya sekarang baru anaknya aja udah keleleran. Karena apa? Menjadikan Yesus bukan raja dalam hidupnya. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, diberkati anak cucunya. Intinya ayat 1 yaitu takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintahnya. Sambung Mazmur pasal 1, yaitu diberkati semua. Kiranya renungan pada hari ini sampai di sini jangan berlalu begitu, tetapi mulai introspeksi diri. Ibu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus, jangan sampai engkau abaikan, sebab kalau sampai engkau abaikan dan ada masa satu kali Tuhan kasih batas waktu,
itu tidak ada ampun. Sebab itu selagi ada kesempatan, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur, hamba-Mu sudah selesai. Kita bangkit berdiri semua. Hamba-Mu sudah selesai membawa renungan. Roh Kudus yang memampukan kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi tolong Tuhan ingatkan, betapa anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus kami, Tuhan. Biar kami meresponnya, menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Jangan kami mau mengatur diri kami sendiri. Kami akan tenggelam di dalam persoalan demi persoalan. Tapi kalau kami menjadikan Engkau menjadi Raja, Engkau yang akan mengatur kehidupan kami. Boleh ada kesusahan, tetapi Engkau tidak akan membiarkan kami. Ampuni segala dosa dan segala kelemahan kami, Tuhan. Rasa syukur kami mau beri yang terbaik. Masakan untuk hal-hal yang lain, kami berani sampai pinjam untuk memberi, apalagi ini untuk pelayanan-Mu kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Biar kami mau beri yang terbaik. Sadarkan kami. Terima kasih memberkati umat-umat-Mu yang senantiasa Tuhan mengembalikan milik-Mu, dan Tuhan memberikan persembahan sampai anak-anak mereka. Tuhan berkati dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami buat karena mengasihi Engkau, menanggapi kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan segala kelemahan kami. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan berkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi. Tetap pakai masker ya. Dan ini ibu udah pakai masker kan, karena lagi di studio cuma berdua. Dan juga jaga jarak, cuci tangan yang bersih ya. Tuhan Yesus memberkati.